Im Sama itu nulis ulang sejarah One Piece waktu abad kekosongan. Masa sih? Oke guys, welcome back to Ngemeng episode One Piece. Kembali lagi bersama gua Steve dan Uus KW2. SKW2. Oke nih, kali ini buat episode One Piece kali ini kita mau coba bahas teori abad kekosongan seperti sesuai dengan request para pemirsa kita lah. Oke, tapi sebelum kita mulai yang pasti like and subscribe dulu ya guys ya channelnya biar kita bisa makin growing dan makin banyak juga brand-brand yang mau pasang seperti Samsung misalnya di belakang sini. Terima kasih buat Samsung yang udah menyumbangkan monitornya dan buat brand-brand yang lain yang mau bekerja sama kita tunggu business enquiries-nya. Bener. Oke, tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita bakal coba bacain dulu komentar-komentar dari episode kita yang terakhir. Langsung aja, ini beberapa komentar yang udah dipilihin sama Bapak admin. Bapak admin ya kita. Oke. Dari Suoh Mikoto 69. Di simbol half moon artinya orang-orang yang mencari fajar baru kebebasan ya. Seperti yang kemarin kita udah bahas juga ini kayak. Benar. Teori Goldie Roger itu ya itu dawn ya. Kan fajar baru ceritanya dawn itu kan fajar. Jadi mereka yang mencari ya awalan yang baru sesuai namanya One Piece juga kan romance down gitu disebutnya. Pas Luffy udah jadi Gear 5 juga jurus-jurusnya down. Semuanya down semua. Booming down apalah itu semuanya sama semuanya. Jadi, bukan breaking down tapi bukan breaking down, beda lagi kalau itu. Beda ya. beda. Itu IP-nya beda nanti jadi kemana-mana. Beda IP. Oke. Ini yang tadi udah kita bahas di videonya. Kalau mau tonton aja lengkapnya yang teori Wheel of the D. Terus yang mana nih? Yang Adi Suwarno 5454. Satu lagi ada nama dia yaitu Eris Ditar. Nama itu tertulis di Magic Circle mirip Imu atau Gunko. Hah? Oh iya. Oh iya. Ada itu ya, ada dibahas di beberapa YouTuber tentang One Piece juga. Eris Ditar. Jadi di lingkaran-lingkaran iblisnya itu ada sebenarnya ada tulisan tersembunyi lah gitu. Semacam mantra. Jadi Eris Ditar itu katanya sih si ininya Im Samanya ternyata kabar-kabarnya dia punya ini apa namanya? Ini gambar Magic Circle ini. Tapi bagian mana? Punya nama Eris asli. Ditar? Oh bukan yang ini. Yang dia pas ngeluarin buku. Coba bentar admin kita lagi cariin. Tapi di situ ada ya pokoknya intinya kalimat-kalimat sihir. Atau mungkin itu kebetulan aja bentuknya mirip sebenarnya sama ada ininya kemungkinan aja kebetulan gitu. Cuma kan fans One Piece ya kalau nggak bercocok logi kan biasa, ada aja gitu. Tapi gua bercocok logi dihujat-hujat ya bangsat. Nah itu tuh ada tuh. Kita kan memang namanya di sini sebagai penggemar One Piece sebagai para nakama ya wajar lah kalau namanya Eris Ditar. Nah, Ditar. kabarnya Eris Ditar ini ada ininya juga Eris Star gitu atau apa gitu yang pernah aku dengar itu. Ada teorinya juga gitu dibahas sama salah satu animenia gitu loh apa gitu pokoknya aku tahu lah pernah dengar ada Eris Star iya. Oke. Gitu. Menarik sih. Ini karena kita juga masih belum ada konfirmasi apa-apa juga kan dari Oda soal Magic Circle sendiri ini kita masih belum jelas itu tuh apa gitu. Kemampuannya Im Sama ini apakah dia dari buah iblis atau dia sendiri yang menciptakan buah iblis gitu kan kita masih belum tahu. Tapi ya mungkin ada hubungannya. Kita lihat aja nanti ya guys ya. Oke, next comment. Silakan dari Oktra. Ingat nonton, menurut gua sih ini lebih ke marga kehormatan kayak di Inggris itu fun sama font ya bisa. Wheel of D mungkin mengacu ke Oath itu sumpah atau janji mereka sumpah kepada Raja Void Century sebagai bangsawan untuk menjaga stabilitas dan kebebasan dunia di dunia dan Im Sama. Melakukan kudeta bersama bangsawan lain mungkin namanya iya nggak apa-apa ini bisa memang juga. Teori bisa masuk gitu jadi mereka yang ngambil nama D itu yang emang udah bersumpah buat ngejaga stabilitas kerajaan zaman dulu gitu ya bisa makanya diwariskan tapi karena saking udah lamanya udah berapa ratus tahun jadi mereka udah nggak tahu lagi gitu artinya jadi cuman janji nenek moyangnya aja gitu buat nenek moyangnya mungkin bisa masuk akal balik lagi kita menerima semua ininya ya teori-teorinya masukan ya masuk juga banyak juga teori-teori dari nakama-nakama ini yang memang masuk akal sebenarnya
apa ya, kalau soal teori ini nggak ada batasan ini ya sih guys, sebagai anak kami ya kita harus terbuka juga, open minded aja sama semua teori, kecuali kalau teorinya ngawur, misal Luffy kentutnya laser gitu ya, ini dasarnya dari mana gitu, kentutnya kentutnya tiba-tiba laser gitu, apa dasar teorinya gitu. Ya kalau teori yang bercanda mungkin ada gitu, ada juga teori yang memang berdasarkan cocok logi, agak-agak ngawur sedikit gitu, jadi ya wajar-wajar aja lah ya kita semua di sini. Bener. Oke, next ada lagi. Sawo ada di Sadibo. Aduh, nah ini contoh yang bercanda-bercanda ya guys ya. Usopp sebenarnya bukan God Usopp, tapi Gadi Usopp. Ya ini juga masuk. Ada juga yang bilang Bagi juga bisa aja Goldie Usopp. Goldie Usopp. Ternyata dia penerusnya Gold Roger itu dia. Iya. Loh dia loh keturunannya Gold. Bener. Sebagai dia kapten bajak laut, bener. Punya Haoshoku Hoki, itu punya pasukan juga. Aduh gila, emang si Gadi Usopp cocok. Bilhain Cranel. Saya sebagai salah satu penyambang nama D berteori nama D paling tepat ada di teori Half Moon D atau Dream. Adalah orang-orang yang memiliki daya juang di masa lampau melawan keputusan penguasa yang mengabdi mereka dewa, referensi kemudian nama dia yang tekad. Ya ini mirip sama teori ya, jadi sebagai tekad balik lagi Joy Boy bisa jadi D atau bukan, tapi yang pasti dia pembebas dari para Half Moon Dream ini gitu. Jadi sebuah hari nih Half Moon saved by the sun. Bisa juga nih ini jadi kan teori-teori D ini banyak yang bilang, soalnya di Harley Text kan ada disebutin kalau ada orang-orang yang half moon sama full moon, dan half moon ini banyak orang yang menduga itu sebagai marga D ini. Sementara Joy Boy seperti yang tadi dibilang di teori adalah sun god alias Nika, ya matahari yang sebenarnya bulan itu ada kalau kita lihat di science ya, bulan kan ada karena matahari juga, jadi yang memang make sense kalau secara cocok logi gitu. Jadi para orang-orang half moon full moon yang ada di Harley Text ada karena sun god Nika alias Joy Boy gitu. Bisa jadi jadinya teorinya. Masuk akal. Oke, tadi dari siapa coba boleh kita lihat lagi teorinya. Nah, dari Bilhain Cranel. Ya. Namanya keren juga ya. Dan atasnya ada juga dari Recehan 4733, jangan-jangan buah iblis emang bisa dimakan lebih dari satu orang, cuma ditakut-takutin aja. Memang ini semuanya tuh yang kita tahu sejauh ini di One Piece, banyak orang yang bilang nggak bisa makan dua buah iblis karena mereka takut meledak, ada mati, meledak gitu. Tapi belum ada fakta ya, faktanya sih, yang maksudnya yang terlihat secara langsung bahwa nih orang meledak setelah makan dua buah iblis. Karena ya mungkin kebanyakan mereka nggak mau ngambil resiko. Iya benar, kamu mati lah lebih tepatnya. Iya, siapa juga yang mau coba-coba gue iseng-iseng makan satu lagi, kecuali ya Blackbeard gitu yang kita tahu, tapi kita masih belum tahu caranya dia dapetin dua kekuatan buah iblis itu dimakan atau enggak. Soalnya yang kita tahu kan dia waktu itu entah ngapain mayatnya si Whitebeard. Ditutupin kain doang, kain hitam. Tahu-tahu keluar dia udah punya gura-gura nominya. Nah, itu kita nggak tahu. Nggak mungkin dia dimakan. Masa dimakan sih si Whitebeard-nya kan? Gitu. Tapi ada yang teori bilang katanya kan setelah orang mati itu buah iblisnya kan mencari wadah terdekat. Betul. Kan. Nah, katanya bisa ke wadahnya itu berupa buah, tapi katanya buah iblisnya pas setelah ditutupin kain hitam itu kan ada Blackbeard doang di situ. Entah di situ dia punya apelnya, udah siapin buahnya atau enggak dianya yang jadi wadah selanjutnya dari buah iblisnya. Bisa gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah teori ini juga tuh. Soalnya kita lihat sendiri waktu dulu si Caesar Clown waktu bikin Smile itu kan yang buahnya begitu si slime-nya mati, Smile yang namanya, atau siapa sih si slime-nya, pokoknya yang makhluk yang kayak raksasanya, begitu dia mati itu buah iblisnya langsung muncul tuh di salah satu buah Smile yang ada dekat situ kan, gitu. Ya entah si Blackbeard gimana caranya memanfaatin itu supaya buahnya si Whitebeard respawn-nya langsung di dia gitu. Betul. Mungkin seperti itu ya. Oke, menarik. Tapi gue tertarik sih sama yang teori Bilhain Cranel, apalagi dia sebagai penyandang nama D nih tadi katanya nih. Itu tapi teorinya masuk akal, soalnya emang Oda biasanya ngambil banyak referensi dari dunia nyata, guys. Memang ya bisa jadi. Gue baru ngak kok bilang itu dia ada D-nya. Dia bilang saya sebagai salah satu penyandang nama D, tapi Bilhain Cranel berarti ya namanya gitu ya. Nice. Ya teorinya menurut gue bagus juga ini. Menarik karena memang bisa jadi Oda ngambil seperti itu. Dan Dream juga kita udah bahas di video yang Will of the Deep. Salah satu artinya adalah Dream, itu juga kita bahas kemarin ya. Oke,
Berarti next kita lanjut ke komentar berikutnya. Habis, nggak ada lagi berarti. Yang mau maki-maki saya itu nggak ada. Konyol juga si Cobra nggak? Nah si Cobra bukan nggak tahu, lebih menyambungkan sampai semua pernyataan. Oke. Oke. Dari Mr. Abil selanjutnya ya. Juga sih Mungkin teori. dia ini ya. Apa namanya, marahnya karena gue bikin teori yang semua boleh pakai nama di itu. Balik lagi gue kan berteori nih teman-teman, balik lagi berteori. Dalam pikiran gue karena semuanya itu cocok aja gitu. Jadi kalau misalnya bisa dipakai sama semua sih menurut gua kemungkinan bisa. Cuma kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa juga, gua nggak maksa lu percaya juga, kocak. Bener. Kan yang tahu Deddy sebenarnya Mulyadi. waduh, Gak? ini penyandang nama di yang terkuat sih menurut Benar, gua. benar. Soalnya macem-macem masuk barak loh. Iya. Ini the real nama di ini. The real nama memang di. membawa perubahan Bener. pada akhirnya. benar. Nice. Sebagai penyandang perubahan, benar. Musuhnya para dewa loh Bener, katanya loh. bener. Mengerikan. Apakah Di saat gonjang-ganjing semua ini dia datang ingin membawa perubahan gitu kan. Macem-macem ditempeleng booming down masuk barak langsung. Mampam. Oke, next. Hari ini berarti kita mau bahas apa nih kok? Kita mau bahas teori abad kekosongan. Abad alias Void kekosongan, Century, Century nih. ya. Oke. Ya. Dan ya ini sebenarnya mirip-mirip juga sama negara sebelah nih yang katanya lagi menulis ulang sejarah. Karena teori abad kekosongan ini menurut banyak orang itu sebenarnya kosong karena sejarahnya ditulis ulang. Karena Gitu. apa nih? Karena ada sesuatu yang berhubungan sama world government. Nah, gini, kita mulai dulu dari yang kita tahu soal abad kekosongan ya. Jadi abad kekosongan ini kan terjadi sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Jadi selama 100 tahun itu ada sejarah yang hilang. Yap. Nah, hilangnya kenapa? Ini menurut banyak teoris, termasuk ahli teori di dalam One Piece-nya sendiri dari kayak Ohara gitu, mereka bilang ya ini ditulis ulang sama pemerintah karena ini tuh ada kejadian-kejadian, ada boroknya pemerintah lah yang ditutupin di situ. Pemerintah itu dalam artian ini world government ya, bukan pemerintah negara Wakanda atau negara mana ya. Ini world government guys ya. Jadi intinya Imu dan kawan-kawan karena entah mereka ngapain selama 100 tahun itu dan mereka tulis ulang yang biayanya mungkin 9 miliar berry Wow. nggak tahu. Berarti Luffy kali 3. Oh, Luffy, Lau, Kid. Lau, Kid. Nah, tiga orang bounty 3 orang buat nulis ulang sejarah guys. Benar. Gitu. Rapatnya di hotel Rapatnya. Mereka udah efisiensi budget jadi mereka nggak bakal di hotel. Rapatnya di ini aja Marijoa aja. Marijoa Itu, aja makanya tuh cukup. ada meja bundarnya itu kan. Ada itu cocok udah. Rapat di situ guys buat nulis ulang sejarah One Piece. Nah, Benar. jadi selama 100 tahun itu ditulis ulang, ditulis ulang sejarahnya, jadi seolah-olah ya pemerintah dunia atau world government itu yang pihak yang benernya. Soalnya ya seperti kita tahu gitu kan, sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Dalam artian tiap orang itu kan tiap pihak lah, tiap kubu pasti punya sudut pandangnya sendiri-sendiri. Dan yang menang otomatis yang bakal nulis kejadian sesuai POV-nya dia gitu. Jadi masalah baik atau jahat, seperti yang Vegapunk bilang dari broadcast-nya dia sebelum meninggal juga kan, dia nggak bisa bilang nih karena intinya di perang masa lalu itu ada dua ideologi yang bertentangan, tapi dia nggak bisa bilang siapa yang benar siapa yang salah, itu kalian aja yang memutuskan gitu. Dia di sini bukan mau bilang benar salahnya. Benar. Karena ya kan? mungkin salah satunya bisa ditanggapin karena mungkin si pihak yang dibilang jahat itu mungkin menganggapnya ini benar buat mereka gitu. Jadi mungkin Vegapunk juga satu sisi berpikir ya udah menurut kalian yang mana yang benar nih gitu. Terserah para penonton gitu kalau mau ini yang benar atau salahnya, karena ya sejarah ditulis pemenang itu bisa dibilang kayak gini lah. Contohnya kalau kalian tahu cerita Timun Mas. Timun Mas kalau kalian tahu kan yang baik siapa kalau diceritanya? Ibunya Timun Mas sama Timun Mas kan, yang jahat Buto Ijo. Padahal coba kalau kita lihat dari POV-nya Buto Ijo, dia awal-awal datengin sama nyokapnya Timun Mas minta anak. Dikasih syarat tapi oke dikasih anak, tapi nanti pas udah gede dikasih buat Buto Ijo. Pas udah gede ingkar janji, udah ditagih madep kolektor, dia kabur. Lu kan gua kasih. Iya, udah gua kasih anak. Gimana? Terus ke anaknya gua minta, malah dibawa kabur. Jadi yang salah sebenarnya siapa? Jadi kalau dari POV Buto Ijo otomatis dia yang bener dong. Orang itu sesuai janji. Tapi karena ya yang menang ini Timun Mas, kita tahu jadinya dari POV Timun Mas, yang jahat Buto Ijo. Gitu kurang lebih. Yang lebih banyak ngeluarin POV itu
sisi Timur Mas. Sisi Timur Jadi kita Mas. merasanya dia yang benar terus. Bener, jadi gitu. karena dia yang menang, ya makanya itu tadi sejarah ditulis pemenang itu seperti itu guys. Jadi POV yang menang lah yang dipakai. Dan di One Piece karena yang menangnya adalah World Government alias Im Sama dan kawan-kawan, yang dipakai ya POV-nya dia. Gitu. Jadi terserah dia mau nulis seperti apa kan. Kalau menurut dia mereka ya pasti mereka benar, mana mungkin mereka ngaku oh gue yang salah gitu, gue yang jahat, nggak mungkin. Iya, karena menurut mereka benar. Sama kayak anim sebelah juga tuh kok. Anim sebelah nih. Enggak, ini anim sebelah benar. Ini anim sebelah beneran. Ini yang soal si Madara sama Naruto. Nah, Iya. Madara kan menganggap dia benar. Dia merasa kedamaian tuh seperti ini harus nih. sesuai sama ini Iya, dia, benar. Masalahnya ya kita sebagai yang netral ya kita yang menilai nanti mana yang benar nih, sisinya Madara atau sisi yang lain gitu Madara kan. kalah masa aja Madara. Dia kurang bayar PR-nya. Bener. Harusnya PR-nya dia tuh pakai harus PR. masuk upstation gitu kan PR-nya. Bener. Biar Gitu. jadi langsung diputar balikan. Enggak juga. Enggak. Upstation nggak gitu ya guys, ya nggak memutar balikan fakta ya, kita sesuai fakta aja. Nah, gitu. Ya, nah itu berarti pemerintah dunia memang ada misi khusus untuk menghapus. Kayak contohnya sekarang itu yang kalau gua nggak salah ada 2 pulau yang kita udah tahu itu adalah si Ohara ini sama Lulusia nggak sih? Lulusia yang kita tahu hilang. Yang ketahuan hilang dan bener. Kemungkinan Dihapus bisa dari mereka ini biar mereka bikin bisa cerita frame baru apa lagi. aja, Iya, benar. Kayak contoh misal di Lulusia kita nggak tahu yang terjadi apa, Iya, tapi Lulusia ya apa terakhir ya? Kesalahannya tuh apa kita kan masih belum tahu. Belum tahu, tiba-tiba ya dia udah mau hilangin aja. aja, bener. Pokoknya yang kita tahu tuh kalau nggak salah inget ya, mereka tuh ada membangkang sama pemerintah dunia, tapi kita nggak tahu kasus detailnya kayak gimana. Benar. Gitu. Jadi ya abis itu karena udah hilang ya pemerintah dunia bisa bikin apa aja, bikin statement apa aja. Terserah BAP-nya mereka lah gitu, mau nulis kayak gimana ya kan. Nextnya juga itu nggak cuma pulau ya. Jadi pas ada satu scene di mana Im Sama ngeluarin semua poster buronannya Luffy, Vivi, ya gitu-gitu. Blackbird. Nah, si Gorosei pada nanya, jadi siapa nih yang mau dihapuskan? Nah, cahaya mana lagi cahaya yang mau dihapuskan? mana? Iya, gitu. Jadi mereka bebas untuk menghapuskan siapapun yang ada di dunia ini sampai keberadaannya pun bisa dihilangkan dan seolah-olah dia tuh tidak pernah ada gitu. Nggak pernah eksis. Diculik lah intinya. Betul. Wow, dihilangkan tuh ya sampai sekarang belum Woi, jangan, tolong. Misterinya itu misteri yang lain, itu misteri yang lain. Itu, tolong. Oke. Tapi ya balik lagi nih kalau soal abad kekosongan ini yang kita tahu kan tadi kita tahu terjadi 100 selama 100 tahun, sekitar 800 sampai 900 tahun lalu. Terus yang pasti tuh ada perang besar di situ tuh. Oke. Antara 2 ideologi yang berbeda kalau kata Vegapunk, dan kita tahu nih sekarang udah tahu ideologi yang berbedanya itu adalah antara sebuah ancient kingdom yang mana kata Vegapunk teknologinya jauh lebih maju dari bahkan yang dia punya aja belum bisa menyamai gitu. Padahal Vegapunk kita tahu katanya sekitar berapa? 50 tahun lebih maju dari peradaban zaman sekarang ya. Nah, itu bahkan lebih maju dari Vegapunk, antara kerajaan kuno itu sama 20 kerajaan kecil yang dipimpin sama ya Im Sama nih kemungkinan besar. Berarti si Ancient Kingdom ini yang nggak mau join. Yang nggak mau join mah Alabasta ya. Alabasta termasuk di 20 kerajaan itu gitu. Jadi 20 kerajaan lawan satu kerajaan besar yang peradabannya maju banget. Tapi gitu. kenapa si kerajaan ini nggak diajak ya pada saat itu ya? Lu tuh nggak diajak gitu. Kenapa? Nah, di sini ada banyak teori yang beredar nih guys soal kenapa itu terjadi. Jadi bisa aja si kerajaan gede ini memang dulu tuh kejam, jadi dia tuh memang penguasai seluruh dunia. Jadi kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil ini jadinya rebel. Cuman ya seperti yang kita tahu kadang-kadang tuh orang-orang jahat itu kan lahir dari orang baik yang tersakiti. Gitu. Jadi ini dari kerajaan baik karena mereka lama-lama korup, jadi mereka jadi world government yang sekarang jadi jahat. Tapi mereka awalnya mungkin bangkit buat ngelawan si satu negara yang jahat ini gitu. Mereka demi melawan satu negara ini sampai harus bergabung 20 loh. Karena saking majunya si kerajaan gede ini, si Ancient Kingdom ini gitu, saking majunya peradabannya, jadi mereka harus bergabung gitu. Cuman ini ada yang menarik nih karena Joy Boy yang kita tahu dia berasal dari kerajaan gede ini justru dari kerajaan kuno ini. Oke. Nah, jadi di satu sisi pernah dibilang juga, jadi pertarungan zaman dulu itu antara Joy Boy melawan para 20 kerajaan ini. Nah, kalau menurut gua nih ya, teori dari gua, ini kenapa si Joy Boy bisa ngebelain si kerajaan yang mungkin jahat ini? Karena Joy Boy sendiri kita tahu dia adalah bajak laut pertama. Dan dia bisa dibilang mungkin sifatnya adalah mirip Luffy, yang mana dia lebih membela
orang banyak atau membela teman-temannya. Jadi secara nggak langsung Luffy juga sebenarnya bukan berniat kayak ngebelain orang-orang atau ngebela sebuah kerajaan, tapi dia menolongin teman-temannya. Kayak contoh di Alabasta, dia bukan mau nolongin rakyat Alabasta kok, dia sebenarnya sejujurnya nggak peduli. Tapi dia mau nolongin Vivi yang mau membebaskan Alabasta dari krokodil gitu. Dan di Dressrosa juga sama, Luffy sejujurnya dia nggak peduli sama rakyat Dressrosa, tapi dia mau nolongin Rebecca yang mana temennya sendiri gitu, dan Rebecca memang mau ngebebasin Dressrosa dari Doflamingo gitu. Jadi bisa aja si Joy Boy ini dia sebenarnya nggak peduli sama si kerajaan kuno itu, tapi karena temen-temennya mungkin atau siapalah yang dekat sama dia berasal dari kerajaan gede itu, ya dia belain jadinya. Tapi gitu. udah dikonfirmasi belum ya bahwa sebenarnya Joy Boy ini memang bajak laut gitu? Apakah Itu udah dikonfirmasi kalau nggak ya? salah itu ada di chapter berapa, Joy Boy itu kan disebut sebagai bajak laut pertama di dunia gitu, orang yang mengarungi lautan dan disebut pirate pertama. Kalau nggak salah ini Vegapunk yang ngomong. Gitu. Dan ya kita tahu sendiri bajak laut tuh sebenarnya nggak terafiliasi sama pemerintah gitu. Dia kan orang yang ya bisa dibilang jahat karena melabrak aturan dan segala macam gitu. Jadi bisa jadi sebenarnya Joy Boy nggak berafiliasi langsung sama kerajaan kuno, tapi dia emang bajak laut aja. Cuman kebetulan karena teman-temannya di kerajaan kuno, ya dia jadi seolah-olah bantuin kerajaan kuno. Gitu. Sama case-nya kayak Luffy bantuin yang Luffy. lain-lain lah. Bener. Gitu ya. Dia bukan bantuin Alabasta secara langsung kok gitu. Bukan kayak istilah kata dia disewa sama Alabasta, enggak. Dia bantuin Vivi. Di Dressrosa dia bantuin si Rebecca. Di Skype juga ya, intinya dia selalu di semua negara-negara atau di semua ini yang dia bantuin, dia cuman bantuin temennya sejujurnya. Di Enies Lobby pun dia ngelawan world government bukan karena dia mau ngelawan world government kayak bapaknya kan emang revolutionary, emang dia mau membebaskan negara-negara tuh. Kalau bapaknya, kalau Luffy mah di Enies Lobby dia cuman simple kok, cuman mau nolongin Robin doang. Cuman mau nolongin Robin doang. Dia ya mau lawannya apa kayak gitu dia lawan, yang penting temen gue selamatin gitu. Jadi menurut gue ya Joy Boy ini juga pas di abad kekosongan, kenapa dia bisa belain kerajaan kuno ini ya karena itu doang. Makanya dia punya label pirate, tapi dia tetap ngelawan 20 kerajaan kecil ini gitu. Cuman nah ini yang masih menjadi misteri, entah gimana caranya si 20 kerajaan ini justru menang dari si Joy Boy. Makanya mereka yang jadi world government gitu, mendirikan world government, dan kerajaan kuno ini akhirnya jadinya hilang karena ya bisa dibilang mungkin Joy Boy yang paling kuatnya gitu, yang ngebelain mereka lah gitu. Sayangnya Joy Boy kalah dan kita masih belum tahu nih kekalahannya karena apa itu. Gitu. Oke. Teori yang gua tahu sih kira-kira seperti itu nih. Nah, banyak juga yang bilang teori kekalahannya Joy Boy itu ada hubungannya misal sama Zunisa. Kan Zunisa bilang kan pernah dia mengecewakan si Joy Boy lah gitu intinya waktu dulu. Jadi mungkin ada hubungannya juga di situ. Jadi selain itu ada teori yang gue ini lagi adalah ya soal ini masih ada hubungannya sama seputar D nih. Seputar ini D. Jadi D ini pengguna marga D ini adalah para krunya Joy Boy, mirip sama yang tadi kita baca di ini. Ada mereka yang kalau yang tadi kan kita bacain teorinya mereka yang punya janji bikin sumpah gitu sama kerajaan ini. Kalau menurut gue D ini adalah krunya si Joy Boy itu sendiri, semuanya tuh kayak terikat kayak Luffy lah. Luffy di ininya semua pakai simbol X misalnya. Nah, ini tuh intinya kayak krunya Joy Boy semuanya tuh pakai simbol D di namanya gitu. Makanya pengguna nama D ini ada yang dari raksasa, ada yang orang biasa gitu. Jadi rasnya macam-macam. Jadi nggak mungkin dari keturunan. Maksudnya nggak dari si Joy Boy-nya punya anak namanya D, nggak. Jadi kayaknya dari krunya si Joy Boy semuanya tuh ada nama D-nya dan mereka lah yang nerusin ini ke keturunannya masing-masing. Iya. Masuk akal sih. Gimana? Bener sih. Berarti mungkin kayak Monkey D itu adalah salah satu keturunan dari krunya si Joy Boy. Joy Boy gitu. Entah ya. Joy Boy-nya sendiri atau salah satu dari krunya yang mana gitu. Yang pasti Nefertari dan Lily bisa jadi kan krunya. Zunisa mungkin ada nama D-nya tapi kita nggak tahu nih. Iya. Karena mungkin dia krunya juga kayak si Emmet juga kita nggak tahu kan. Emmet mungkin aja krunya mungkin, atau enggak mungkin dia kayak semacam Straw Hat Grand Fleet-nya, jadi bukan kru langsung. Iya, enggak kru langsung mungkin tapi sih. diajak ya bareng lah gitu. Gitu. Intinya Intinya kalau seputar Joy Boy menurut gue sih seperti itu sih rasanya. Jadi itu masih ada hubungannya sama teori Will of the D yang kita bahas di episode terakhir. Yang episode sebelumnya ya. Benar. Dari Fate Century sendiri itu ada banyak yang ngasih maksudnya kayak clue-clue terkait fakta tentang Fate Century itu melalui Poneglyph itu. Betul.
betul. Yang pasti kita tahu soal Void Century ini sebenarnya cuma dari Poneglyph. Karena Poneglyph itu kan nggak bisa dihancurin. Ya, nah masih jadi misteri juga. Masih jadi Itu misteri dari, juga. bagaimana cara bikinnya itu? Maksudnya kayak dari batu apa sampai sehingga tuh sampai tidak bisa dihancurin sama Benar-benar nggak sekali bisa gitu sama dihancurin pemerintah gitu. Jadi ini bisa diibaratkan jadi kayak jejak digital yang kejam nih. Karena kan bagaimanapun caranya nggak bisa dihapus dan itu jadi dosa masa lalu. Benar. Kayak- Aduh. Ya. Nah, ini yang kita tahu nih ya di dunia One Piece, Poneglyph ini ada total 30. 30 Seingat gua kalau nggak totalnya. salah ya. Correct me if I'm wrong. Terus dari 30 ini ada 4 yang disebut Road Poneglyph. Itu yang warna merah tuh yang di kanan atas. Ya. Itu tuh yang nunjukin lokasi Laugh Tale. Oke. Dan yang kita tahu dari 4 Road Poneglyph ini, satu dipegang Big Mom, satu dipegang Kaido, satu ada di Zou, dan satu lagi ini belum ketahuan, dipegang sama orang yang punya tanda api kalau kata si Kid. Waktu mereka berpisah di Wano, si Kid bilang gitu, yang pokoknya si Lau sama si Kid sih kayaknya tahu soal orang yang ada tanda api gitu. Tapi si Luffy justru malah nggak tahu. Iya. Kita juga belum tahu sih, tapi Kita belum tahu sama sekali soal itu. sekarang tujuan destination-nya si Kid sebenarnya itu mau menuju ke orang tanda api itu kan. Tapi malah ketemu Shanks. Dan ditenggelamkan seperti yang kita tapi, tahu ya. Tapi itu Kid nggak ke ini ya, nggak ke Elbaf ya itu ya. Kan karena di situ ada Dory Brogy kan. Ada, itu kan ketenggelamnya si Kid itu justru di Elbaf. Ya justru sebenarnya. berarti memang dia mau ke Elbaf ini kan seharusnya. Iya. Apakah? Menarik Iya kan? ya. Berarti memang dia mau ke Elbaf. Apakah si orang tanda api ini ada di Elbaf? Elbaf ya kan. Mungkin ya. Dan Karena dia apesnya ada Shanks Ada di Shanks, situ iya. gitu kan. Dan si Kid ini pernah bermasalah sama Shanks sebelumnya. Iya, yang tangannya buntung Tangannya buntung sama Shanks ya? sama krunya Shanks kan. Oh, Salah satu krunya Shanks. Bukan sama Big Mom. Oh, bukan. Sama salah satu krunya Shanks. Oh iya, sama salah satu krunya Shanks. Makanya dia ditenggelamin lagi masih Shanks pas di Elbaf, kebetulan lagi ada Shanks Ada nih. Shanks-nya. Gitu. Dia nyerang, Kid-nya pun nyerang karena dia lihat di situ ada Shanks. Dia emosi nih. Oh, nih Ini yang gue nguntungin datang nih, tangan gue balik gua. lagi nih gitu kan. Dan emang waktu itu pas Kid bikin aliansi bajak laut juga dia emang tujuannya buat ngalahin Shanks. Waktu Si Kid-nya ya yang bertiga kan. Yang bertiga sama Apo sama Hawkins. Emang targetnya si Kid dari awal Tiga si Shanks kroco ini. itu cow mau lawan Shanks. Mau lawan Shanks. Aduh, kurang sadar diri nih Iya, kadang-kadang. tapi ya dari situ berarti memang kemungkinan Road Poneglyph yang Yang terakhir tuh ada di terakhir. Elbaf. Kemungkinan ya, seperti yang kita tahu. Soalnya selain itu yang gue tahu lagi, yang gue ingat lagi, clue soal si orang dengan tanda api ini pernah diomongin sama si Laffite. Oke. Clue-nya Blackbird, dia bilang yang orang dengan tanda api ini selalu berlayar naik kapal hitam, terus bisa nimbulin whirlpool, pusaran air setiap kali dia berlayar. Itu ada cuma dimension sedikit waktu di mana gue lupa. Laffite bilang bahwa Road Poneglyph-nya itu ada di dia. Si orang dengan luka tanda api ini selalu berlayar naik kapal hitam gitu. Cuman itu doang yang dia tahu. Dan selalu ada whirlpool. Apakah itu kekuatan buah iblisnya? Dia sendiri nggak tahu gitu. Jadi mungkin emang lagi di Elbaf, lagi berlayar terus sampai di Elbaf, kita masih belum tahu. Kita lihat aja nanti pokoknya. Nah, balik lagi ke soal Poneglyph. Jadi dari tadi 30 Poneglyph itu kan 4 Road Poneglyph yang merah. Nah, dari sisanya ini tuh ada 9 yang namanya Rio Poneglyph. Oke. Rio Poneglyph ini yang baru soal abad kekosongan tadi. Ini pernah dijelasin sama Robin. Jadi sisanya dari 30 ini, sisanya tuh kan 4 soal Laugh Tale, sisanya tuh yang tentang histori masa lalu. Tapi histori masa lalu yang spesifik soal abad kekosongan cuma ada 9 ini. Sisanya biasa. Sisanya iya biasa. Ada yang permintaan maaf Joy Boy yang di Fishman Island itu salah satunya. Gitu. Itu nggak ngasih nggak ngasih tahu fakta-fakta soal abad kekosongan, tapi lebih ke ya event-event zaman dulu atau sekedar ini aja gitu, sekedar surat mungkin ya. Event-event zaman dulu, festival kali ya. Ya pokoknya intinya yang berhubungan sama abad kekosongan ada 9 dan itu cuman ada di Rio Poneglyph gitu. Ya di sini juga ditandain yang merah 4, yang biru tua itu cuma ada 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 ya? Ada 10 11, 12, 13, 14, ada 14 berarti sisanya ya. Iya. Di bawahnya itu birunya biru-biru agak tua, itu yang biasa ya teman-teman.
Oh, 9 ini yang kiri bawah 17, ya. Iya. 9 yang kiri bawah, sisanya berarti 17 yang oke, soal oke. seputar ini biasa aja gitu, nggak merujuk ke event spesifik. Nah, tapi yang kita tahu sendiri nih di sepanjang One Piece sampai sekarang Yap. sebenarnya jumlah Poneglyph yang udah kelihatan itu ada berapa sih? Nah, kalau kita lihat-lihat sebenarnya Poneglyph yang udah ditemuin dan udah pernah dibahas secara canon itu ada 13, 14, 15 Poneglyph, guys. Oke. 15 Poneglyph. Ya, 4 yang Road Poneglyph tadi kita udah tahu, Road Poneglyph tadi udah dibahas kan. Walaupun yang satu masih belum jelas di mana yang punya pria tanda api. Terus ada yang satu di Tree of Knowledge di Ohara. Oke. Itu yang dipelajarin sama para ini Ohara dan itu yang kemungkinan termasuk Rio Poneglyph karena nunjukin sejarah masa lalu. Terus kalau di Ohara berarti dia udah dimusnahin nggak? Batu apa? Harusnya diambil pemerintah karena nggak bisa dimusnahin kan. Oh iya batunya iya itu. iya. Jadi mungkin disita sama pemerintah. Dibawa. Yang Tapi di Ohara. udah ketahuan. Oh, Robin udah pernah baca ya? Robin udah pernah Oke. baca. Itu justru yang menjadi dasar para ilmuwan Ohara buat nyelidikin abad kekosongan. Rio Poneglyph yang ada di Ohara. Oke. Terus yang kedua di Tomb of Kings. Oke. Di Alabasta. Alabasta. Nah yang ini bukan Rio Poneglyph tapi dia nunjukin lokasi Pluton yang waktu itu Luffy pernah temuin gitu di Iya. ini. Yang sama Zoro itu kan? Yang Zoro sama Zoro, Chopper. iya yang di bawah tanah. Di bawah intinya, tanah kan, mereka yang nggak sengaja temuin. mereka tersesat kayaknya. kejeblos ya. Iya, ke situ. kejeblos ke dalam. Terus ada lagi tuh di Sandora. Sandora di bawah belnya. Itu yang di kiri yang di kanan bawahnya itu ditulisin sama Ditulisan Oden kan? Iya benar-benar yang bajak laut Roger pernah di sini Iya. ya, Ji. Itu tuh kayak di Vandalisme tulisan-tulisan di dinding-dinding itu tuh. Iya ya. Pernah di sini. Kamu Roger pernah di diam-diam sini. nakal juga ya, vandalis Iya, tuh suka iya coret-coret dasar. benar. Nah, ini benar-benar yang di bawah Golden Bell of Sandora. Dicoret-coret dong sama Roger. Iseng banget. Kamu Gak ada Roger pernah di kerjaan, sini. kayak coret-coretin ini meja di kelas gitu Iya, ya. pernah di Roger sini. pernah di sini. Was here. Iya ampun, Roger nakal juga ternyata coy. Oke, nextnya ada lagi yang di Fishman Island yang di Sea Forest. Oh ya. Ini yang berisi permintaan maaf Joy Boy karena ke Fishman Island. Pokoknya ada seputar Noah juga kalau nggak salah di Sea Forest ini, gitu. Terus abis itu Road Poneglyph lagi tadi udah Road Poneglyph itu yang di Whale Forest di Zou. Terus ada di Whole Cake Island. Nah di Whole Cake Island ini itu ada 3. Satu Road Poneglyph yang dicuri sama Brook rabingnya. Terus ada 2 Poneglyph lagi pernah disebutin. Ini gue baca di wikinya ada 2 lagi. Pokoknya di treasure roomnya tuh ada 3 Poneglyph yang dipunya Big Mom. 1 yang Road, 2 lagi yang biasa. Tapi semuanya udah sempat dilihat sama Robin. Udah, cuman nah gue nggak tahu tuh. Ini kan ada 3 tuh. Nah tadi lihat di gambarnya. Yang ini rabing yang dicuri sama Brook. Harusnya sih Robin udah lihat ya. Cuman kita belum dikasih tahu nih yang 2 lagi apa. Yang pasti yang 1 Road Poneglyph. Yang buat ke Laugh Tale. Sisanya 2 lagi nggak tahu apa. Tapi kayaknya karena Robin nggak bilang apa-apa juga, mungkin nggak penting. Mungkin termasuk ke yang 17 Poneglyph yang nggak penting gitu, bukan Rio. Terus ada lagi di Mount Fuji di Wano. Nah ini yang hilang. Yang di Wano itu sebenarnya ada 2. Satu Road Poneglyph yang tadinya ada di situ tapi hilang, sekarang yang ada di tangannya pria dengan tanda api. Satu lagi yang di chambernya Kozuki Sukiyaki. Yang terakhir abis Arc Wano itu kita lihat gitu. Yang dia turun ke bawah yang itu. dia turun ke bawah bener. Berarti kalau yang pria dengan tanda api itu punya Poneglyphnya itu dari Wano. Iya, Dari yang Wano itu yang punya. dari Wano yang dicuri dari Wano. Terus kan katanya ada teori juga bahwa Road Poneglyph ini menunjukkan di mana keberadaan Laugh Tale gitu kan ya. Betul. Yang aku sering lihat itu adalah tarik setiap ujungnya ntar Laugh Tale di tengah gitu. Ya. Nah tapi kalau misalnya Road Poneglyphnya yang di Wano di bawah. di bawah itu gimana cara nariknya Nah, gitu ini dia kan? nih. Ini dia, gue juga Siapa tahu masih juga belum dari tahu. yang Wano ini sebenarnya bukan dari Wano kan, tapi kalau dari Wano sih kemungkinan iya emang udah dari Wano ya. Cuma kalau yang dari Whole Cake Island itu gimana gitu kan? Apakah dia harus dibalikin ke posisi asalnya? Benar, jadi harus tahu dulu juga asal usulnya dari mana nih Poneglyphnya kan, Betul, baru bisa betul. tarik Iya, betul. titik tengahnya. Soalnya yang kita tahu gitu, yang sesuai di ininya Oda. Kalau kita cuma ngikutin log post itu nyampainya ke Lodestar Island ya kalau nggak salah pulau terakhirnya tuh. Nah bukan Laugh Tale jadinya. Kalau mau ke Laugh Tale ya harus dari Road Poneglyph dicari titik tengahnya.
baru ketemu love tail-nya di mana. Ya kemungkinan besar kalau menurut kita ya harus dibalikin ke posisi semula dulu. Baru dari situ bisa dicari titik tengahnya. Gitu guys. Soalnya kalau dibawa-bawa nanti titik tengahnya ya berubah-berubah. Benar, makanya itu dia. Kalau karena sering dibawa-bawa jadi pemerintah dunia bisa aja manipulasi itu kan. Iya, gitu. iya benar. Harus dicari tahu. Nah, mungkin lokasinya bisa ketahuan dari phone glyph lain gitu. Posisi aslinya di mana sih gitu. Iya. Next, di mana lagi? Terus next ada lagi yang pernah kita ketahuin adalah di West Blue waktu Robin masih muda. Ini cuman muncul sekilas seingat gua pas dulu kan Robin pernah cerita waktu kecil dia suka lari-lari dari mana gitu. Nah, itu pernah ada muncul dia pokoknya meneliti phone glyph waktu masih muda di daerah West Blue gitu. Nah, tapi ini nggak dikasih tahu di pulau mana. Pokoknya dia pernah baca aja gitu waktu lagi kabur gitu. Terus ada lagi yang pernah dikasih lihat ditemuin itu adalah waktu pas Oden lagi jalan-jalan sama Roger, waktu lagi bertualang sama Roger dia pernah nemu phone glyph juga. Tapi bukan yang di Sandora tadi, yang dicoret-coret. Ada lagi yang lain. Ada lagi phone glyph lain di situ. Nah itu nggak termasuk yang itu masih belum tahu sih sebenarnya apakah ini yang ditemuin Robin sama gitu di West Blue atau bukan. Tapi kalau ngelihat perjalanannya si Roger kan selama ini di Grand Line, dia nggak pernah keluar Grand Line ya harusnya ya. Nggak mungkin yang di West Blue rasanya gitu. Jadi kemungkinan besar ya ini ada di Grand Line lokasinya, tapi nggak dikasih tahu yang mana gitu. Terus ada lagi tuh satu yang kita masih belum tahu juga di Hachinosu. Di Pulau Hachinosu, pulaunya si Blackbird itu katanya ada phone glyph satu. Tapi belum dikasih lihat sampai sekarang. Tipenya tipe apa gitu. Belum dikasih lihat apakah itu Rio phone glyph atau bukan, masih belum tahu gitu. Sama terakhir ada satu lagi yang kita tadi kelewat di Wano itu sebenarnya ada beberapa guys. Ada yang road phone glyph tadi yang dicuri, ada yang di bawah di ini tua itu. Satu lagi ada di Onigashima. Di Onigashima waktu Lau yang nemuin kalau nggak salah. Oh ini. Iya ini yang Lau temuin ini yang di Onigashima. Beda ini, sama yang ini di bawah tanah. Lau bukannya turunnya bareng Robin ini? Beda, yang turun bareng Robin bukan yang ini. Ini yang di Onigashima tapi nih. waktu si Robin itu sama Lau juga kan? Ya, yang nah turun ini dia ke bawah nemu sama lagi Lau juga. Iya, di Onigashima si Lau nemuin yang ini. Ini soalnya lihat ada lentera ininya. Ini kejadiannya waktu di Onigashima bukan yang di bawah tanah itu. Gitu. Berarti Robin belum lihat ini ya? Rasanya sih iya. Soalnya waktu itu seinget gua di animenya ya memang cuman Lau yang nemuin ini. Waktu dia lagi berjalan-jalan di Wano. Di Onigashima, sorry. Jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Ya, pokoknya itu tadi phone glyph yang udah ditemuin dan abad kekosongan ini ditulis di Rio phone glyph dari semua phone glyph yang ada. Yang kita masih belum tahu sih sebenarnya dari 9 Rio phone glyph ini jadinya sebenarnya udah berapa yang ditemuin juga masih belum jelas gitu. Kayak tadi contohnya yang ditemuin Oden sama Roger bisa aja itu Rio phone glyph tapi kita kan nggak tahu. Soalnya Oda masih belum jelasin secara spesifik. Yang kita tahu itu Rio phone glyph baru yang tadi di Ohara yang udah pasti. Gitu. Nah mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tahu atau kita miss di mana gitu boleh banget tulis di kolom komentar. Jadi biar kita ingat lagi dan tahu juga ini ada Rio phone glyph di sini. Benar phone glyph yang tadi kita udah omongin atau masih ada yang kurang nih? Iya gitu. masih ada yang kurang. Gitu. Siapa tahu ya. Soalnya kita juga nggak sepakar itu sampai inget semua yang ada di One Piece kan. Benar. 1000 chapter lebih bayangin. Nggak mungkin bisa diingat semua gitu intinya. Nah di One Piece sendiri soalnya yang tahu soal abad kekosongan ini sebenarnya cuman ada beberapa orang yang tadi kita udah bahas ya. Ohara udah pasti tahu semua Ohara termasuk Robin. Terus selain mereka Roger Pirates tentunya. Karena Roger Pirates dia udah ngelilingin dunia lah bisa dibilang dan udah nemuin mungkin sebagian besar phone glyph atau Rio phone glyph dan Rayleigh sendiri bilang dia tahu gitu kan soal sejarah dunia tapi dia nggak mau spill aja biar kalian aja yang nemuin sendiri nantinya gitu. Soalnya bisa aja kalian punya pandangan yang berbeda karena mereka terlalu cepat menurut Rayleigh kan gitu. Jadi tetap harus explore dulu. Biar tahu. Jadi walaupun kayak Rayleigh kasih tahu juga nih ini isi poneglyphnya, tapi kalau mereka belum explore ini itu, jadi mereka pandangan terhadap poneglyph tuh pasti jadi berbeda. Jadi gitu kalau dikasih tahu sama Rayleigh, otomatis POV-nya ngikutin POV Rayleigh sama Roger Pirates. Benar. Gitu. Jadi ya udah kalian tentuin sendiri dulu jalan kalian kayak gitu kan. Biar siapa tahu kan POV-nya dapat yang beda sama mereka gitu. Benar. Itu juga yang dilakukan sama Vegapunk. Nah, Vegapunk ini orang yang tahu lagi selain tadi dua itu Ohara, Roger, yang terakhir itu Vegapunk yang tahu. Karena Vegapunk kan nerusin ininya Ohara.
Dan dia sendiri bilang di pas broadcast itu dia tahu gitu sebenarnya soal sejarah dunia ini gitu yang terlarang. Dan dia juga sama kayak si Raleigh, dia nggak mau berpendapat mana yang benar salah, yaitu terserah audiens saja gitu. Pokoknya dia ngasih tahu fakta-faktanya aja gitu. Dengan bertemannya Vegapunk dengan O'Hara gitu ya. Mungkin nggak ya Dragon juga tahu? Ya kan, soalnya menarik. Dragon kan juga salah satu mungkin orang yang Dia sering dekat banget ke sama O'Hara sama Vegapunk Vegapunk juga juga. gitu ya. Tapi sampai detik ini pun mereka kayak nggak tertarik juga sama Bener, mereka nggak kebenaran tentang abad kekosongan atau apa. Tapi mereka cuma pengen gulingin pemerintah dunia doang. Kemungkinan di situ. menurut gua mereka tahu sih, cuma Bisa that's jadi, why Pak. salah satu alasan mereka untuk gulingin pemerintah dunia karena mereka udah tahu gitu. Bener bisa jadi. Soalnya yang tadi gue bilang itu yang 3 itu yang udah dikonfirmasi. Betul. Yang lain-lain ini yang belum terkonfirmasi ya tadi contohnya. Mungkin Dragon tahu bener kayak kata Oktra. Jadi alasan dia tiba-tiba ini salah satunya lah gitu kan, yang kita tahu Dragon mau ngelawan pemerintah dunia karena dia bosen gitu sama tirani para ini kayak yang di Goa Kingdom dia udah muak lah gitu. Bisa juga karena itu udah tahu juga soal sejarah yang sebenarnya, makanya mereka ngelawan pemerintah dunia. Benar. Gitu. Masuk. Ngomong-ngomong juga tentang apa Void Century dan Poneglyph-nya, berarti sejauh ini yang kita tahu ada beberapa orang yang tahu bacanya Poneglyph itu ya. Salah satunya ada kru dari Mugiwara Pirates itu Robin. Nico Robin. Yang kedua adalah suku Mata Tiga. Suku Mata Tiga yang katanya bisa baca. Tapi kita masih belum tahu nih gimana caranya mereka bisa baca. Apakah karena bahasanya sama atau gimana gitu. Atau kita mata masih belum tiganya tahu. itu. Betul, kemampuan mata ketiganya yang kita masih belum tahu nih kemampuannya apa nih mata tiganya. Katanya sih si siapa namanya Sugar. Bukan sugar, puding. Puding. Kenapa gue selalu tuker-tuker puding sama sugar ya? Puding itu karena sugar kan juga dari makanan juga. Karena sama-sama makanan ya. Jadi puding ini katanya belum bisa bangkitin itu mata tiganya itu. Katanya kata ya. Big Mom pernah ngomong kalau nggak salah ya. Kekuatannya tuh belum Belum bangkit belum lah bisa bangkit. dibilang. Iya, belum bisa baca makanya. Benar. Gitu. Ini masih menarik nih soal suku mata tiga ini, masih banyak yang kita belum tahu. Sama kayak ras-ras lainnya juga belum dikasih tahu sih, kayak Lunaria. Iya, benar. Bahkan Nier gitu masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, berarti apakah kan yang update terakhir bahwa puding ini diculik sama Blackbird melalui si Aokiji dan waktu itu si siapa ya? Yang ikut Shiryu. siapa? Shiryu Kan berdua itu. Apakah mereka ini culik orang yang salah? Karena puding kan belum bisa baca pada akhirnya. Lu mau paksa puding mau baca gimana juga gitu kan. Orang belum bisa diajarin gitu. Ya. Tapi suatu plot twist juga ternyata sebenarnya puding pada akhirnya udah bisa baca juga kan gitu. Jadinya Blackbird ini jadi suatu ancaman juga untuk semuanya. Mungkin gitu kan. mungkin memang itu yang diincar Blackbird sih, walaupun puding belum bisa ya mungkin karena nggak ada pilihan lagi. Soalnya kan orang-orang yang bisa baca Poneglyph ini udah terbatas banget gitu. Selain Robin, siapa lagi? O'Hara udah nggak ada. Paling Vegapunk yang bisa baca, tapi Vegapunk kayaknya Blackbird nggak mungkin nyulik dia, dan Vegapunk sekarang udah nggak ada juga. Jadi yang paling possible buat mereka ya suku mata tiga ini. Soalnya Lilith kan mereka bisa culik Lilith. Bisa sih, tapi mereka kayaknya belum tahu deh soal itu. Soal apa? Vegapunk jadi punya satelit ini itu kayaknya masih lumayan rahasia nih, karena itu kan kejadiannya masih lumayan baru dan banyak yang nggak tahu itu di mana ya. Gue baca yang bahkan temen dekatnya kayak Dragon atau gitu aja mungkin nggak tahu kalau Vegapunk punya satelit ini. Ya karena dulu pun memang satelit ini nggak ada kan, pas zamannya Dragon masih ini. Cuma pas sekarang baru dengan mungkin dia merasa pemerintah dunia mengancam dirinya gitu ya, jadinya dia harus bikin satelit sama ini. Dia biar pengen lebih produktif sih. Benar, bisa jadi ya. Kan dia waktu pas kapan gitu, pas lagi aduh idenya ngalir deras nih, tapi gua harus ke WC, gua harus ini harus itu, coba kalau bisa membelah diri, udah. Iya, jadi dia pikir bikin ini gitu kan. Benar. Itu kejadiannya masih lumayan baru, jadi mungkin nggak banyak yang tahu kalau soal satelit gitu ya. Makanya Blackbird nggak ada pilihan ya, yang possible nyulik si puding. Nyulik Robin mah berat. Agak ini juga agak sebenarnya kalau secara ini agak beresiko dia menculik puding dari Big Mom gitu ya, yang notabene seorang Yonko, daripada dia
ya udah Robin aja yang notabene sebenarnya Luffy ini pada saat itu belum siapa-siapa, Bener. belum Yonko lah istilahnya gitu kan. Tapi dia lebih milih nyuliknya Nyulik si puding. gitu. Tapi justru itu menariknya sih. Kalau menurut gua justru Blackbird lebih takut Luffy daripada Big Mom. Oh gitu ya. Iya, soalnya ya dari kejadian sebelumnya udah terbukti. Maksudnya di surat kabar kan dikabarnya Luffy ngalahin Big Mom kan Iya waktu pas sih. dia ke Whole Cake. Benar dan timingnya juga Timingnya pas. pas. Big Mom lagi nggak di Whole Cake gitu Lagi kan. di Wano. Lagi di Wano Jadi pada saat ya itu. ibarat kata kalau gue jadi Blackbird yang ngerasa ini mah udah tua lah gitu. Lu udah benar, bukan benar, zaman lu benar, Big benar, Mom. benar. Mendingan gue lawan lu daripada gue nyulik Robin. Benar. Harus lawan Luffy lebih Benar berat sih, gitu buat benar gue sih. gitu. Benar sih. Tapi dia tetap waspada juga, ngirimnya 2 orang Oh terkuat iya. di krunya Aokiji dia sama gitu. Shiryu loh. Bener-bener dibekuin semua sama Aokiji gila. Bener-bener. Nggak main-main, tapi ya itulah makanya Big Mom-nya sendiri cuman lawan, tapi dia lawan Katakuri ya berarti waktu itu ya. Iya, lawan Katakuri. Katakurinya posisinya lagi Susah banyak juga. luka-luka juga kan Baru pada habis saat lawan itu. Luffy, Iya. Ya, Baru ya, habis ya. operasi kayak teman saya di sana. Iya. tuh. benar. Iya. Habis operasi guys, maaf guys. Habis itu berarti ya dengan dia sudah culik pembacanya, apakah bukan tidak mungkin dia udah tahu di beberapa titik gitu loh. Udah tahu phone glyph Road ininya ya. glyphnya Bisa gitu jadi loh. sih. Kita sampai saat ini masih belum tahu loh Blackbird tuh pegang berapa banyak phone Benar, glyph atau benar. rabingannya berapa banyak Benar. kita masih belum tahu. Nah, kalau dari 3 generasi itu si Kid, Luffy, Lau, ini masing-masing udah punya 3 nih karena mereka akhirnya setelah keluar dari Wano bagi-bagi Sepakat, tuh, bagi-bagi. bagi-bagi kopiannya gitu kan. Benar. Pada akhirnya Shanks pun punya yang kita tahu punya 2 apa 3 ya Yang kalau nggak salah. terkonfirmasi ya, gue lupa. Setauku yang pernah aku baca kayaknya ya? Shanks cuma punya 2 gitu. Tapi dengan dia ngebantai Kid itu nggak sih? Harusnya dia dapat 2. 3-3-nya langsung Iya. kan. Begitu dia Gitu beres kan. lawan Kid. Oh, Blackbird juga abis ngalahin Lau harusnya berarti dapat 3-3-nya. Bener. Iya nggak sih? Dia selain ngincar buah iblisnya Lau, dia Iya. mau ngambil Ngambil pemilik rabingannya juga Iya, ya, iya. sekali dayung 2 pulau banget tuh. Bener. Karena Beppo pun bawa Lau itu nggak bawa apa-apa, Nggak udah bawa bawa apa-apa. Launya doang. Jadi Bener. ya mungkin udah Road Poneglyphnya memang sudah Keambil sama keambil. Blackbird. Bener, At least bener. tapi buah OP-OP-nya harusnya nggak keambil. Kan sebenarnya tujuan utama si Blackbird buat ngambil buah OP-OP-nya Bener, yang bener. super imba itu bisa Bener. ngasih immortality. Iya, tapi kenapa dia nggak ada objektif untuk ambil? Maksudnya dia cuma bilang dia mau ngambil buah iblis, tidak mau ngambil kopi-kopian. Apa mungkin mereka nggak tahu kalau si Bener juga sih, ini udah masuk pada akal punya sih. 3. Iya, benar. Coba kita Di satu lihat sisi nih. antara dia Iya. memang tidak tahu atau memang dia sudah tahu nih, dia udah punya nih sebenarnya. Mungkin. Jadi menurut dia ngapain? Dua kemungkinan, Gue udah guys. punya gitu kan. Dua kemungkinan. Gue udah punya atau enggak gue udah tahu apa isinya gitu. Ya bisa juga karena dia udah pernah dapetin, jadi dia kayak ngerasa itu bukan objektif utama atau enggak ya dia nggak tahu. Iya. Karena sebenarnya Lau punya 3 juga karena dikasih sama Luffy. Luffy, Dia kan nggak bener. ikut ke Whole Cake. Iya, whole cake dari Luffy. Yang di Zou oke lah dia ikut di Zou, di Wano dia dapat juga dari Wano. Dari lawan Kaido, tapi yang dari Whole Cake harusnya Lau nggak punya. Kalau nggak dikasih Luffy dia nggak punya gitu. Iya. Bisa. Jadi kemungkinan 2 itu tadi guys, antara Blackbird emang udah punya atau dia memang nggak tahu sama sekali. Yang pasti yang keempat yang dimilikin sama orang dengan tanda api itu Blackbird harusnya belum punya karena si Lafite yang cerita soal si orang dengan tanda api itu, yang mana artinya mereka sendiri belum pernah ketemu sama si orang dengan tanda api itu. Nah, gitu. menurut kalian siapa tuh orang dengan tanda api, Ini, teman-teman? guys, ini Nah, masih satu menjadi orang misteri nih. orang terakhir penentu Road Poneglyph ya kok ya? Bener. Ini tuh banyak yang bilang tadinya Gaban karena Gaban ada luka iya dengan sih. tanda api di sininya. Masih bisa sih. Jadi Gaban. mungkin ya karena Gaban ada di Elbaf juga kan. Jadi teori yang tadi kita bilang ada di Elbaf mungkin. Cuman ini agak-agak jauh, agak susah karena kalau memang orang itu Gaban, si orang dengan tanda api itu, kenapa mereka semuanya nyebut orang dengan tanda api? Dia kan lebih terkenal sebagai tangan kirinya Raja Bajak Laut. Benar. Tapi sebelum Gaban keluar pun dengan fisiknya yang sekarang ya di di Elbaf, orang-orang udah banyak teori bahwa orang dengan tanda luka api itu
si Gaban. Banyak sih. Banyak benar. yang bilang itu Gaban, tapi pas setelah keluar itu makin mengkonfirmasi bahwa orang dengan tanda luka api itu si Gaban gitu. Karena ada juga beberapa gambar yang ngasih lihat kalau Gaban ini ada luka, semacam luka kayak api. Coba deh, boleh di Pas sebelum dia di Elbaf ini. Pas di Elbaf, pas dia diperkenalin di Elbaf, boleh coba cari ada gambar Gaban nggak ya di ininya. Ini, yang gambar ini, itu kan di keningnya tuh, di dahinya tuh ada luka, itu kayak api. Emang ini yang bikin orang banyak yang berteori kalau orang dengan tanda api ini adalah si Gaban, gitu. Cuman kalau menurut gua kelemahan teori ini adalah yaitu tadi, masa orang-orang lebih tahu dia sebagai orang dengan tanda api dibandingkan tangan kirinya Raja Bajak Laut gitu. Sebenarnya bisa aja, karena di Elbaf pun orang-orang kenalnya dia Yasan. Ya kan? Iya sih. Ya kan? Nggak Iya tahu sih. dia sebagai Scooper Gaban gitu loh. Dikenal tahu orang-orang Elbaf tahu dia tangan kirinya Raja Bajak Laut kan waktu gitu. dia cerita ke Usop dia tahu, cuman ya nickname-nya dipanggilnya Yasan. Yasan. Gitu. Ya itu tadi lah pokoknya agak-agak ininya memang sih kalau dari gambar emang mirip gitu. Dan kalau secara teori tadi kalau kita bilang yang orang dengan tanda api ini ada di Elbaf, ya dia ada di Elbaf gitu sekarang bisa, ini. Jadi masuk. Bisa. Tapi salah satu ini juga sih, jangan sampai terkecoh sama Oda ya kadang-kadang ke teman-teman ya. kadang-kadang. Karena Scooper Gaban ini yang Scooper Gaban versi ini keluar setelah Kid bilang ada orang dengan luka bakar gitu kan. Ya. Orang dengan luka bakar terus nggak lama Tiba-tiba kemudian ngeluarin Gaban gitu. Scooper Gaban versi ini. Jadi Oda tuh kayak sengaja tiba-tiba menghubungkan biar ini kita bisa Iya. berteori ke sana nih Scooper Ini- Gaban, padahal sebenarnya ada orang Ada orang lain lain. nih gitu yang udah disiapin. Jangan sampai jadi Jangan kawal sampai terus seperti teman-teman. itu. Kawal terus jangan sampai ini pengalihan isu dari Iya, Oda bisa teman-teman. dibilang ya. ini kayak red herring kalau Iya. istilahnya sama Oda. Jadi ini buat mengecoh red herring tuh jadi teknik cerita buat mengecoh orang aja gitu. Tiba-tiba dia ngeluarin Gaban dengan luka bakar Tapi biar jadinya orang-orang nyangka ke sana iya ya. kan. Padahal Heeh. tahu-tahu ada jebret, ada siapa Iya, lagi. benar. Tapi sebenarnya yang makin menguatkan itu karena Kid sebenarnya mau nyari orang itu dan dia pergi ke Elbaf Elbaf. gitu kan. Nah, Ya, berarti hampir terkonfirmasi bahwa sebenarnya itu Scooper Gaban gitu ya. Jadi gitu. kita belum tahu banyak juga Scooper Gaban, belum banyak bertindak juga di sini di Elbaf gitu ya. Baru berantem aja lain sebagainya. Jadi dia belum Ya. banyak cerita lah istilahnya gitu kan. Finding the man with the burn scar. Nah, ini yang versi bahasa Inggris. Luka nih. bakar gitu ya. Pria dengan luka bakar gitu. Iya. Udah cari Aokiji aja Anda sana berarti. Udah benar Aokiji. Luka bakarnya gede tuh. Iya. Kurang gede apa tuh luka Kurang bakar gede kan? apa, kakinya hilang sebelah karena luka. Finding the man with the burn scar. Iya sih. Gitulah. Oke. Gitu. Jadi seputar teori-teori dengan orang dengan luka bakar tadi itu tadi. Nah, balik lagi kalau dari Kostif sendiri apa kira-kira nih yang terjadi dengan Fate Century gitu? Kok? Nah, jadi kalau dari gua sendiri kesimpulan soal Void Century ya menurut gua, jadi sebenarnya si kerajaan kuno itu sebenarnya mungkin jahat dan dia memperbudak karena kita tahu di Harley Text itu pernah disebutin soal pemberontakan para perbudakan gitulah, para slave-nya memberontak terus dibantuin sama Sun God buat terbebas dari perbudakan itu. Jadi kemungkinan ya kalau menurut gua Ancient Kingdom yang teknologinya maju ini jahat. Cuman rakyatnya kan banyak yang nah mereka tuh mau membebaskan diri dibantuin sama si Joy Boy sebagai Sun God gitu. Cuman selain rakyatnya kerajaan sendiri, ada kerajaan-kerajaan lain di luar yang merasa juga, mereka membentuk aliansi menyerang ke kerajaan ini gitu. Dan karena si Joy Boy sebenarnya mau belain rakyatnya, Joy Boy ikutan menghadang si 20 kerajaan ini gitu. Karena 20 kerajaan ini juga mungkin mereka nggak cuma mau membebaskan diri dari perbudakan, tapi mau menguasai si kerajaan kuno ini gitu. Dengan teknologinya mereka gitu. yang udah ini ya. Bener, dan karena teknologinya kan itu canggih, mereka tuh setahu gua 3 ancient weapon itu punya si kerajaan kuno ini, yang kayak Pluton, Poseidon gitu-gitu tuh dulu punya si kerajaan kuno ini gitu. Mungkin si 20 kerajaan yang baru ini yang dipimpin Im Sama mungkin ya, dia berhasil mendapatkan kekuatan dari si ancient weapon ini dan dipakai semena-mena mungkin, jadi menyebabkan ya air laut naik 200 cm itu dan banyak rakyat tidak baru saja jadi korban. Makanya Joy Boy milih buat ngebelain para temen-temennya atau rakyat itulah gitu, ngelawan si 20 kerajaan ini. Cuman mereka kalah sayangnya, jadi akhirnya menang adalah si 20 kerajaan ini dengan
bantuan Ancient Weapon. Karena kalau nggak pasti susah ngelawan si Ancient Kingdom ini, Kak. Kan teknologinya jauh lebih maju. Tapi karena pakai Ancient Weapon, 20 kerajaan ini menang akhirnya. Dan mereka lah yang jadi world government. Dan mereka ini memutuskan buat menulis ulang sejarah biar nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bener. Ditutup-tutupin lah, entah mereka pakai ancient weaponnya sembarangan atau gimana gitu kan, yang bikin air laut jadi naik gitu-gitu itu ditutupin semua tuh. Biar mereka terus-terusan bisa berkuasa, jadi nggak ada pemberontakan lagi. Nggak ada pemberontakan lagi. Yang pasti itu pasti ada hubungannya, dan kenapa mereka menempatkan Marijoa di atas red line tinggi gitu di atas banget kan, biar air lautnya naik terus. Bener. Itu mereka nggak bahaya gitu. Mereka nggak bahaya karena mereka tahu, mereka tuh Im sendiri pernah bilang, Im Musamanya, kalau perangnya tuh masih belum berakhir sebelum si para Margadi ini musnah gitu atau apalah gitu. Nah, jadi emang mereka tuh pasti masih berencana menggunakan ancient weapon ini lagi gitu selama ini. Selama ini mungkin ya kayak Lulusia contohnya yang paling baru gitu. Apa yang dilakukan oleh Lulusia sama Sampai mereka harus dihapus dari maksudnya kalau si apa sih namanya O'Hara ya, karena mereka meneliti tentang apa namanya abad kekosongan. Nah, Lulusia ini apa? Tiba-tiba tuh pas Im sama nongol gitu, nggak lama Lulusia dihancurkan sama dia. Terus kayak kenapa nih tiba-tiba nih? Dan Sabo pun pada saat itu ada dari situ kan? Iya, dekat situ. Dia dari kapal yang dari kerajaan Lulusia. Iya, kan, nah Sabo sudah sempat nyelamatin beberapa. Iya, Lulusia kan memang mau memberontak, justru mau memberontak terhadap pemerintah dunia. Makanya Sabo bawa satu kapal isinya para pemberontak yang waktu itu sama si Belo Betty udah disemangatin tuh harganya. Udah disemangatin iya. Jadi harganya pada memberontak. Iya, akhirnya dia ikut ini Sabo, jadi dibasmi lah sama Im Sama. Berarti tapi rakyat Lulusia nggak semuanya musnah kan? Berarti karena udah dibawa sama sebagian Sabo. dibawa sama Sabo. Berarti bisa ada maksudnya survivor O'Hara berikutnya gitu ya. Benar. Iya. Bisa jadi juga itu yang menyebabkan kenapa terakhir kan Marijoa yang kita tahu lagi kebakaran tuh. Ya. Bisa jadi itu yang menyebabkan Dragon akhirnya nyerang. Karena udah dapet ya mungkin info atau apa dari Lulusia, akhirnya dia memutuskan nyerang Marijoa. Mungkin sekali lagi ya, kita nggak tahu nih. Soalnya sampai sekarang setahu gua memang masih belum dijelasin nih yang apa yang terjadi di Marijoa nih. Iya, karena lagi fokus terus di Elbaf terus nih. Bener. Karena lihat kekuatannya si Im Sama yang baru-baru ini, Dori Broginya dijadiin kontrak dengan iblis gitu-gitu lah. Kontrak dengan iblis gitu kan. Ini lagi rame-ramenya nih guys. Mungkin nanti bakal kita bahas lagi nih buat bahas chapternya ya. Banyak yang bisa kita bahas tentang One Piece teman-teman. Benar. Tapi ya itu teori banyak juga teori-teori yang akan keluar gitu ya. Teori-teori yang akan keluar. Nah, buat teman-teman yang mau kita bahas teorinya, menurut kalian akan rame nih. Kalian penasaran dengan teori apa yang mau kita bahas gitu lagi? Kan. Coba langsung taruh aja di kolom komentar ya guys ya. Benar. Dan kalau kalian ada ide-ide juga kita mau collab sama siapa, boleh sih. Kayak kemarin sempat ada yang ngidein kita collab sama Bang Tony Yohoho. Oh itu Yohoho itu memang teori-teorinya mantap juga sih si Bang Tony. Gue sempat nonton juga beberapa videonya. Walaupun bukan masalah akurat ya, sekali lagi teori ini kan macam-macam. Makanya seperti yang kita bilang, ada teori yang memang teori buat bercanda-bercandaan, buat ngawur. Ada yang teori memang nebak secara akurat gitu. Jadi apa yang diinin Oda, dan sebenarnya ini yang dibenci Oda nih. Kalau yang berhasil nebak secara akurat, ini yang dibenci Oda. Dan ada teori yang kayak Bang Tony punya. Jadi dia sebenarnya dia malah bisa bikin cerita baru, sendiri. Bener. Teorinya mungkin nggak akurat, tapi kayak lore yang dia sampein teorinya tuh dalam banget. Jadi kayak cerita baru. Gitu. Yang membuat kalian itu jadi, wah ini masuk akal nih gitu, teori-teori masuk akal nih. Padahal sebenarnya nggak kesana ceritanya. Cuma karena memang dia pintar untuk nyusun story-nya lah, sumbernya gitu. Dari mana, dia tarik dari mana, akan kemana-mana gitu tuh. Betul. Mantap Bang Tony. Mantap. Jadi gitu, kira-kira teori-teori yang beredar tuh ada 3 macam itulah kalau di One Piece. Mungkin sampai situ dulu aja kali Traya buat episode soal teori abad kekosongan kali ini nih di One Piece nih. Jadi buat kalian yang udah stay tune, thank you banget. Jangan lupa juga buat di follow and subscribe ya guys ya. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau ada kritik, saran atau apapun kita terima dengan lapang dada. Langsung taruh aja di kolom komentar ya guys. Iya. Nanti saran dari kalian untuk ganti host juga boleh tuh teman-teman ya. Lucu banget sih kalian.
Banyak-banyak lah kayak gitu, banyak-banyak apa-apa. Banyak-banyak lah. Biar makin rame. Jangan dong Bang Uus. Loh, kalian mau undang Uus asli itu mahal loh. Iya Jadi loh. harus Uus yang KW Uus yang aja. KW dulu nggak apa-apa. aja. Nanti kalau ada waktu kita undang Uus yang aslinya boleh deh. Nah, nanti editor tulis save Uus KW. Oh iya, jangan lupa juga kita juga udah ada di Spotify sesuai janji kita. Jadi nanti kalian bisa langsung follow atau dengerin nih yapping-yappingannya kita ini di Spotify, guys. Ya, kita bakal upload di sana juga secara reguler dari episode-episode yang udah tayang di YouTube ini. Ya. Gitu. Oke. Segitu aja dulu mungkin dari kita. Sampai ketemu lagi di episode-episode Ngemeng One Piece selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.